Shalom, puji Bapa Yahweh, saudara. Kita bisa bertemu di dalam kasih Bapa Yahweh. Dan saudara, saya percaya bahwa kita masih terus belajar. Dan saudara, mari kita akan membaca kebenaran firman Bapa Yahweh. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Ya, Yohanes. Ya, mari kita baca bersama-sama saudara. Dia telah datang kepada miliknya dan miliknya tidak menerima dia. Silakan duduk, puji Bapa Yahweh saudara. Pendek sekali firman ini, tapi kita percaya bahwa ada maksud yang dalam dari firman ini saudara. Kita lihat saudara bahwa betapa sedih hati saudara apabila seseorang itu ditolak. Ya kan? Ada juga orang yang ditolak dari satu negara saudara. Dideportasi. Keluar saudara. Ya. Ada juga saudara, seorang bapak yang menolak anaknya. Ada juga seorang anak menolak orang tuanya saudara. Ya. Ini kata ini saudara. Sangat dalam. Tetapi saudara, kalau kita melihat saudara, bahwa Yesus Hamasya pernah mengalami. Dan ini satu contoh yang sangat besar kepada saudara dan saya. Apabila saudara dan saya mengalami. Dan mereka yang melalui live streaming saudara. Kata penolakan ini saudara. Ya, banyak sekali. Ada ya saudara, waktu ditolak itu. Ya. Dia sangat terpukul karena sejak dulunya dia sudah tertolak. Ya, contohnya saudara. Nah, pada waktu dia masih kecil, saudara, orang tuanya meninggal. Sehingga susah sekali hidupnya. Ke sini ditolak, ke sini. Hidupnya itu seperti jadi beban bagi orang-orang, saudara. Sehingga saudara, timbullah kepahitan, sakit hati, kekecewaan di dalam diri orang atau anak ini saudara. Dan setelah saudara dia mengenal Bapa Yahweh, ini harus diselesaikan saudara. Roh-roh penolakan ini harus saudara diselesaikan. Dengan apa saudara? Pengajaran inner healing, kesembuhan batin, sudah ada yang tahu saudara. Kesembuhan batin. Karena apa saudara? Untuk melayani Bapa Yahweh, kalau belum selesai di dalam hati saudara dan saya, maka saudara akan menjadi versus, menjadi penolakan saudara. Antara firman Bapa Yahweh ya, dengan pribadi orang itu hati. Karena apa saudara? Ada orang ya, di mana dia sakit hati kepada bapaknya. Ya. Kemudian saudara, ya, setiap kali dinyanyikan lagu Bapa Surgawi, dia tidak boleh dengar ini kata Bapa. Kenapa saudara? Karena dia tidak mengalami figur seorang ayah di dalam kehidupannya. Begitu juga saudara, kalau nyanyi saudara, ya, mengenai ada kata-kata ibu, ya kan? Dia tidak suka saudara, karena figur seorang ibu dia hancur di hadapan dia. Contohnya ada satu lagu ya, lagu ibu itu ya ada. Di doa ya, di doa ibuku. Dia bilang, saya tidak mau dengar itu. Karena apa saudara? Ibunya terlalu keras. Tidak sesuai dengan firman Bapa Yahweh. Kata-kata kebun binatang keluar saudara, tapi dia tidak cabut. Dan tidak berkati lagi saudara, dia tinggalkan itu. Akhirnya anak itu di dalam hatinya dia ada kata-kata yang belum terselesaikan. Sebab itu saudara, kalau kita lihat ya, Bapak Gembala sering berada di depan, dia tengking itu roh itu, dan dia menyatakan kasih Bapa. Karena apa saudara? Ini hanya firman Bapa yang bisa memulihkan saudara. Kita lihat saudara, orang-orang yang tertolak ini saudara, kadang-kadang minder saudara. Ya, apalagi kalau dia sudah ada di depan begini, dia rasa aduh,
Aduh, gimana ini ya? Minder saudara. Kepercayaan diri dia saudara. Ya. Tidak ada saudara. Sebab itu Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah sanggup memulihkan saudara dan saya. Dia sanggup saudara. Karena apa? Dia datang kepada milik kepunyaannya sendiri, yaitu Israel sebagai anak sulung yang dikasihinya. Tetapi dia menolak. Yesus Hamasiah ditolak. Sampai sekarang ini saudara, kita lihat tidak banyak mereka menerima Yesus Hamasiah sebagai Mesias. Mereka belum percaya, masih menunggu saudara. Sebab itu anugerah yang terbesar atas saudara saya, bahwa Yesus Hamasiah yang kita sembah, kita puji, kita muliakan. Dia adalah Mesias. Luar biasa saudara, berkat yang sangat luar biasa. Dan saudara, mari kita lihat saudara. Ya, di mana saudara Yesua, ya, dia mengosongkan diri saudara dari tempat yang dikatakan tertinggi dan sangat tertinggi, yaitu samawi, sorga. Dia turun. Sebab itu orang-orang yang rendah hati saudara adalah orang-orang yang dikatakan saudara bahwa dia seperti Bapa Yahweh. Yesua turun. Sehingga apa saja yang dikatakan engkau hebat, tidak. Segala puji bagi Bapa Yahweh. Bukan dia yang ditinggikan, tetapi Bapa Yahweh. Ada satu lagu kan? Lagu apa? Biar aku semakin apa saudara? Berkurang, tapi Bapa Yahweh semakin bertambah-tambah ditinggikan. Nah, ini kita lihat saudara bahwa orang-orang yang dipulihkan, yang diubahkan, ya karakternya mulai berbeda 180 derajat. Sebab apa saudara? Kalau kita lihat ya, semua yang ditonjolkan Bapa Yahweh. Apa aja gitu saudara. Baik dia pangkatnya naik saudara, itu bukan saya, itu karena Bapa Yahweh. Itu karena doa-doa saudara-saudara, bukan saya, tetapi karena Bapa Yahweh. Mendengar doa-doa daripada saudara-saudara juga. Dan kita lihat saudara, orang-orang yang rendah hati saudara, ya kita lihat bahwa kekuatannya masih ada untuk memuji Bapa Yahweh. Jangan merasa saya udah rendah hati, jadi rendah hati. Salah saudara, itu beda. Ada yang begitu. Kamu lihat gak, saya semakin rendah hati loh. Lihat. Saudara, dia malah itu apa saudara? Iya, rendah diri bukan rendah hati. Hati-hati saudara. Ada orang-orang seperti begitu, rendah diri. Ya, dia merasa itu rendah hati. Rendah diri sama rendah hati beda. Beda saudara. Kita lihat orang yang rendah hati, dia selalu mengakui bahwa Bapa Yahweh di atas segala-galanya. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Dan kita lihat saudara bahwa orang-orang Nasrani menyadari hal ini saudara. Dia sadar diri saudara. Siapakah aku? Tadi lagu tadi kan. Ini Yahweh jadi biji mata. Sadar diri saudara. Ya. Bahwa dia tanpa Bapa Yahweh dia tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Yang berikut saudara, kita lihat saudara bahwa ya, di dalam kebenaran firman Bapa Yahweh kita akan baca ya mengenai firman ya. Ya, kita baca di dalam Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Ya. Ini bagian pertama. Ini kita lihat saudara. Ya. Ya, jangan lupa saudara bahwa ya tema dari khotbah ini, ia datang kepada milik kepunyaan dan milik kepunyaannya tidak menerima. Itu tema itu. Nah, kita baca saudara di dalam Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Dan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes, ya.
lihatlah orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem seraya bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu. Ini bukan ini saudara, itu raja-raja dari timur. Bukan orang-orang Majus, tapi raja-raja dari timur. Kalau raja-raja itu berarti dia akan bawa saudara apa? Menteri-menteri, jadi banyak saudara. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa luar biasa raja-raja dari timur datang kepada Yesua. Berarti Yesua ini orang yang terkenal. Kenapa mereka datang saudara? Soalnya ada bintang yang baru, yaitu tanda di mana ada raja baru yang akan datang. Kita lihat saudara, begitu luar biasa, ya. Ya, ini raja-raja. Terus saudara kita lihat bahwa orang-orang Majus ini mengenal Yesua. Dia mengenal, ya. Kalau saudara dan saya dulunya tidak mengenal, sekarang mengenal Yesua dan mengenal suara daripada Bapa Yahweh. Sebab itu Ibu Gembala dia tahu ini mimpi dari Bapa Yahweh dan mimpi bukan dari Bapa Yahweh. Karena apa? Karena sudah sering bergaul sehingga kepekaan akan suara, kepekaan akan mimpi. Bisa tahu. Ini penting saudara. Tapi saya kalau ketemu sama Pak Moses, ya tinggal di sana bisa tahu, oh Pak Moses ini makanan kesukaannya ini. Ya, dia minumnya ini, dia suka saudara. Oh dia begini, tahu saudara. Sebab itu kalau kita bergaul dengan Bapa Yahweh, kita akan tahu kesukaan Bapa Yahweh apa saudara? Puji dan sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kesukaan Dia. Sebab itu kita lihat saudara bahwa ya di mana orang-orang raja-raja ini saudara, yang dari timur ini, mereka datang kepada Yesua dan apa? Menyembah. Menyembah bukan berdiri begini saudara. Mereka sujud. Mereka sujud dan apa? Mereka apa saudara? Memberi. Coba kita lihat ya. Memberi persembahan saudara. Ya. Sudah ada yang memberi persembahan? Berarti sudah sama seperti ini saudara. Ada persembahan yaitu tubuh. Tapi yang kita harus lihat mereka mempersembahkan luar biasa ya. Nah, terus kita baca terus saudara ya. Ya, ini orang-orang Majus saudara, kita baca terus ya. Ya. Mereka menyembah ya. Nah, ini. Telah kita ke atas lagi. Ya. Ya, terus ya. Seraya bertanya di mana? Ayat 3 ya, coba ayat 3. Nah, dan setelah mendengarnya Raja Herodes dibuatnya gelisah juga seisi Yerusalem. Jadi karena kita lihat ini, seisi Yerusalem gelisah. Kenapa saudara? Mereka kaget, kenapa? Ada raja yang baru. Herodes juga tahu bahwa kok ada raja yang baru, ya kan? Nah, terus apa saudara? Dan setelah mengumpulkan semuanya imam, nah ini kita lihat saudara bahwa Herodes ini mengumpulkan semua imam saudara, karena dia ingin mengetahui siapa ini anak ini saudara. Yang lahir, ya, ahli-ahli kitab saudara, bangsa itu. Nah, terus ia meminta keterangan dari mereka di mana Hamasyah dilahirkan. Kita lihat terus di Bethlehem. Nah ini, dan mereka berkata kepadanya di Bethlehem, tahu. Kita lihat saudara bahwa firman ini berkata bahwa ahli-ahli kitab ini tahu saudara. Tetapi kenapa mereka masih menantikan Mesias? Ini kita lihat. Kenapa bisa begitu saudara? Karena mereka mau supaya Mesias itu datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka mau supaya saudara kedagingan mereka ini dienakin. Bukan maksudnya mereka menyelidiki bahwa yang datang ini Yesua yang datang untuk menebus dosa umat manusia. Tapi mereka mau supaya mereka dibebaskan dari penjajahan Romawi. Tekanan. Nah ini kita lihat saudara, akibat kurangnya firman Bapa Yahweh, ini yang terjadi. Kurang pengetahuan. Ya. Atau memang sudah tahu tapi tidak mau menyelidiki.
Atau bisa juga takut kepada Raja Herodes. Ada orang begitu takut. Iya kan? Jangan dia ya. Terus kita lihat ya. Ini semua tertulis orang. Dikatakan demikianlah yang ditulis melalui seorang nabi. Jadi kita lihat di sini sebenarnya semuanya ini sudah disingkapkan oleh Bapa Yahweh dalam nama Adonai Yesus Masya. Tetapi kita lihat saudara, parah. Kalau kita lihat sekarang guru-guru ya. Ini mereka ini ahli kitab, ini guru-guru. Mereka tidak mau membukakan hal ini saudara. Sampai sekarang ini kenapa bisa tertutup? Karena apa saudara? Karena mereka tidak mau menyelidiki hal ini. Kita lihat saudara, ya dikatakan di sini, Yehuda engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mana? Terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena daripadamu akan tampil dia untuk memimpin. Dialah yang akan apa? Dialah yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi kita lihat saudara bahwa Bapak Yahweh begitu sangat peduli dengan bangsa Israel. Sangat mengasihi. Cuma kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu, dia ternyata ditolak. Luar biasa saudara. Begitu luar biasa Bapak Yahweh. Namanya anak walaupun kurang ajar, tetap anak. Nah kita lihat ini luar biasa ya. Saudara sendiri yang ngomong, tetap anak gitu ya. Nah kita lihat saudara. Ya, yang kedua. Ya kita lihat di sini bahwa Herodes menerima sebagai pengganggu. Ya Matius pasal 2 ayat 16. Coba ayat 16 tadi ya. Naik ayat 16. Matius pasal 2. Ayat 16 ya. Kemudian Herodes setelah menyadari bahwa dirinya diperdaya. Ya, diperdaya. Oleh orang-orang Majus. Ia sangat marah dan dengan mengirim para utusannya, dia apa saudara? Ya, dia membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Bethlehem dan di seluruh wilayah. Dari yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang telah dia dapatkan. Terus apa saudara? Kepastian dari orang-orang Majus itu. Jadi kita lihat di sini saudara, bukan main saudara. Kalau saudara mendengar seorang bayi menangis di bus saudara. Ada rasa apa saudara? Aduh kasihan bayi ini. Kenapa tidak diperat? Ini sudah kebal saudara, Herodes. Karena dia apa saudara? Berpikir, kalau anak ini adalah raja, ya, maka dia akan terganggu kerajaannya. Sebab itu saudara, tidak ada belas kasihan kepada anak-anak bayi-bayi ini. Begitu luar biasa. Tapi ini semua sudah tertulis. Sudah tertulis dan digenapi. Kita lihat saudara, Herodes merasa terganggu. Ada orang-orang begitu saudara ya. Ya kita berdoa saudara. Karena apa saudara? Waktu saya ada di satu gereja, ada orang merasa terganggu. Aduh, ini siapa lagi yang datang ini ya? Jangan-jangan ya kan, dia merasa bahwa dia pelayan Tuhan atau apa, nanti PK saya terganggu nih. Iya kan, ada yang begitu. Nanti PK saya terganggu nih. Gitu kan. Tapi ada yang merasa, dia tubuh Hamasya. Kita akan saling melengkapi. Sebab itu dia katakan, sudah tertulis pada waktu anak bungsu saudara pulang, maka yang sulung merasa terganggu sekali saudara. Dia merasa terganggu. Karena apa saudara? Hatinya beda dengan hati Bapak. Beda. Sebab itu kita lihat saudara. Kalau si A diangkat oleh Bapak Yahweh, kita harus apa? Terima kasih Bapak ya. Regeneration sudah terjadi. Kita tidak selamanya kuat. Umur kita terus bertambah. Dan pada waktu Bapak Yahweh panggil, kita sudah menjadi berkat. Kemarin saya angkat lagu itu kan. Ya. Pada waktu kita kembali, kita sudah menjadi berkat. Ya.
Pak Simon berkata, amin. Karena apa saudara? Pak Simon menjadi berkat atas saudara dan saya. Contohnya Pak Simon naik tangga saudara sampai ke sini. Umur 80 lebih. Hah? 87? Bukan main. Ya. Kalau Pak Moses tidak melihat contoh, iya kan? Kita harus melihat contoh yang paling atas. Iya kan? Sehingga kita ada spirit. Kenapa Pak? Iya kan? Ada semangat naik. Itulah Yesua memberi contoh kepada saudara dan saya. Bahwa dia turun ke dunia ini supaya dia diberi nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Adonai Yesus Masya bertekuk lutut apa yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, mengaku bahwa Yesus Masya adalah Tuhan. Demi kemudian Bapa Yahweh Elohim. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Luar biasa. Kita lihat saudara bahwa yang selanjutnya saudara, kita baca Yohanes 1 ayat yang Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Ya. Dan ada seorang dari antara orang-orang Farisi, namanya Nikodemus, seorang pemimpin orang-orang Yahudi. Dia ini datang kepada Yesua malam hari dan berkata kepadanya, Rabi. Jadi kita lihat ini guru. Jadi Nikodemus ini mengakui bahwa Yesua ini guru. Ya. Kalau kita lihat tadi Herodes ini, dia ini beda saudara Herodes. Dia mengakui Yesua ini yang lahir ini sebagai pengganggu. Kalau Nikodemus enggak. Dia katakan, Rabi, guru. Ya. Kita lihat ini. Ya. Kami tahu bahwa engkau telah datang dari Elohim sebagai guru, ya kan? Karena tidak seorang pun apa saudara sanggup melakukan, coba lihat ini, sanggup melakukan tanda-tanda yang engkau lakukan ini, kecuali Elohim ada bersamanya. Saudara dan saya, ini adalah guru besar saudara. Dan heran dia datang di malam hari. Berarti apa saudara? Dia takut kelihatan kepada teman-teman. Jangan-jangan waktu dilihat, Nikodemus, ngapain dia datang ke situ? Barangkali cuma bersatu lawan kita. Ada kan firasat begitu mereka punya. Sebab itu dia datang malam hari saudara. Dan dia berkata, guru. Nah Yesua ini adalah guru saudara dan saya. Sebab itu kalau kita lihat ya, Yesua menyampaikan sesuatu hal yang begitu dalam. Ya. Sebab itu Nikodemus tidak masuk di dalam otak atau pikiran dia. Dia katakan di sini saudara, Rabi, kami tahu bahwa engkau telah apa saudara? Datang dari Elohim sebagai guru. Karena tidak seorang pun sanggup melakukan tanda-tanda engkau lakukan ini. Kecuali Elohim ada bersamanya. Jadi saudara, dalam maksudnya pelayanan Yesua itu, ada mujizat yang mengikuti. Kesembuhan yang dinyatakan luar biasa. Bukan kita lihat seperti ahli Taurat ini saudara. Dia hanya menyampaikan saudara hal-hal saudara yang tidak saudara dipimpin roh Bapa Yahweh. Yang pasti begitu saudara kita lihat. Karena apa? Yesua berkata engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, Yesua waktu dibaptis roh Bapa Yahweh turun. Seperti burung merpati. Dan Yesua dipenuhi oleh roh Bapa Yahweh. Sebab itu saudara kita lihat ya bahwa untuk mengenal Bapa Yahweh dalam nama Adonai Yesus Masya harus apa saudara? Mencari dia. Harus mengenal dia. Ya, kita lihat. Ada orang memang kita lihat melihat bahwa Yesua melakukan mujizat. Percayalah bahwa kuasa kesembuhan mujizat itu karena Yahweh, Bapa Yahweh menyatakan
Yesua adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Saudara, kita lihat, saudara, yang mati dibangkitkan, lumpuh berjalan, buta melihat. Ini sukar bisa masuk di dalam pikiran Nikodemus. Karena apa? Semua di luar kekuatan manusia. Karena Bapa Yahweh yang luar biasa di dalam nama Adonai Yesus Masya. Dan saudara, kita lihat, saudara, memang kalau saudara dan saya dipimpin oleh Roh Bapa Yahweh, ada kuasa Bapa Yahweh yang menyertai saudara dan saya. Haleluya, luar biasa. Selanjutnya saudara, kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 28-29. Nah, kita lihat saudara. Matius pasal 7 ya. Dan terjadilah ketika Yesua telah apa? Menyelesaikan. Terus ya. Yesua telah menyelesaikan perkataan itu, kerumunan orang itu terpesona pada pengajarannya. Bukan main saudara, luar biasa. Mereka bilang, wah luar biasa ini. Ini pengajaran yang lebih dan lebih luar biasa. Terpesona mereka. Jadi kita lihat saudara. Karena apa saudara? Ya, sebab ketika sedang mengajar mereka, dia seperti orang yang apa saudara? Punya otoritas. Haleluya. Dan bukan seperti apa saudara? Orang mana dia? Dan bukan seperti para ahli kita. Beda. Ahli kitab dengan Yesua Masya beda. Murid-murid Yesua Masya dengan ahli kitab beda. Kenapa bisa terjadi saudara? Kenapa? Karena Roh Bapa Yahweh ada diam. Seluruh keelohiman ya, maaf, terima kasih. Ada di dalam Yesua Masya. Sehingga pada waktu dia berjalan saudara, kuasa-kuasa kegelapan pinggir. Dan kita lihat Petrus saudara, pada waktu dia berjalan, kuasa Bapa Yahweh bersama-sama dengan dia. Sehingga orang-orang yang sakit di kanan kiri dia lewat dan kesembuhan terjadi. Luar biasa saudara. Kita lihat saudara bahwa Nikodemus tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu yang menyertai Yesua, yaitu Roh Bapa Yahweh. Dan kita lihat saudara, Yesua menyampaikan perkataan yang penuh dengan otoritas. Sehingga saudara, bukan hanya setan kuasa kegelapan pemerintah udara yang tunduk, yang takut saudara. Tetapi orang-orang juga melihat bahwa wah ini orang ini luar biasa. Luar biasa. Sampai ahli kitab pun saudara tidak bisa melawan namanya kuasa Bapa Yahweh. Luar biasa. Dan saudara, kita akan membaca saudara di dalam ya Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Ini kita sudah masuk kepada bagian yang ke-4. Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai yang ke-20. Ya. Dan setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesua menanyai para muridnya dengan berkata sebagai anak manusia. Orang-orang menyebut, siapakah aku? Ya kan? Terus dan mereka berkata di satu pihak, Yohanes Pembaptis. Mereka bilang Yesua Yohanes Pembaptis. Coba lihat, padahal Yohanes Pembaptis sudah ada, sudah. Ya kan? Sudah membaptis Yesus. Yohanes Pembaptis. Di pihak lain Elia, mereka bilang, engkau Elia. Ya kan? Terus di pihak lain lagi Yeremia. Kita lihat saudara bahwa orang-orang agama lain juga banyak berkata, oh dia cuma nabi. Ya kan? Dia bukan Tuhan, dia cuma manusia. Ini
Kita lihat nih. Ya. Ini semua ini. Elia, Yeremia. Ya kita lihat ini. Ini semua ini. Yohanes ini semua manusia. Yesua adalah Tuhan. Atau salah satu dari para nabi ini. Coba lihat. Agama lain berkata, oh dia cuma nabi. Ini nih. Semua sudah tertulis, semua saudara. Semua sudah tertulis. Ini sampai murid-muridnya aja saudara. Kok bisa menjawab seperti begini? Tapi kita lihat, dia berkata kepada mereka, dan kamu menyebut siapakah aku ini? Ya, tidak dia berkata, nih aku ini Yesua Masya. Tidak. Yesua selalu mau orang lain menilai dia. Tidak ada Tuhan yang berkata, ya, Yesua tidak pernah berkata, aku ini Yesua, aku ini Tuhan. Tidak, saudara. Waktu Thomas saudara berkata, waktu dia tusuk saudara, engkaulah. Apa saudara? Dia katakan bahwa Yesua adalah Tuhan yang. Ya kita lihat sini ya saudara. Terus apa? Dan seraya menanggapi, Simon Petrus berkata apa saudara? Engkaulah Masya, Putra Elohim yang hidup. Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab daging dan darah tidak menyingkapkan itu. Daging dan darah tidak menyingkapkan itu kepadamu. Melainkan apa saudara? Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu bahwa engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang apa saudara? Ini aku akan membangun gerejaku dan gerbang maut. Gerbang alam maut apa saudara? Tidak akan apa? Kuat menahannya. Otoritas yang luar biasa. Dari ucapan Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yesua Masya, gerbang maut ala maut tidak akan apa saudara kuat untuk menahan gereja ini, untuk menahan kuasa Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yesua Masya. Tidak bisa menahannya. Ini luar biasa saudara. Dan aku akan memberi kepadamu apa? Kunci kerajaan sorga. Dan apapun yang engkau ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apapun yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Kemudian dia memberi perintah kepada para muridnya agar mereka tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia adalah Yesua, Sang Mesias. Ada rahasia-rahasia yang belum waktu untuk disampaikan. Bapa Yahweh menutup dan tidak ada yang bisa membukakan rahasia ini saudara. Hanya kepada mereka yang Bapa Yahweh kenal. Dan Bapa Yahweh tahu dia adalah anak kepercayaan. Dia adalah anak kepercayaan. Sehingga apa saudara? Dia berkata, tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia adalah Yesua, Sang Mesias. Seharusnya bangsa Israel harus tahu mengenai Sang Mesias itu. Bahwa dia sudah datang. Dia sudah mengalami. Dia sudah menggenapi semua yang disampaikan oleh nabi-nabi. Sejak zaman dahulu kala. Dan digenapi oleh Yesua Masya. Dan nanti dia akan datang kembali. Untuk menjemput sale-sale yang setia kepadanya. Kita lihat di sini saudara, bahwa Yesua, dia tahu bahwa ada suatu harga
yang harus dibayar untuk mengetahui bahwa dialah Sang Mesias. Harga itu saudara tidak mudah. Sebab itu saudara dan saya mendapat anugerah yang sangat besar. Dan kita harus bersyukur saudara bahwa Bapa Yahweh sangat berkenan kepada saudara dan saya. Petrus mengenal Hamasya, putra Elohim yang hidup. Yang lainnya berkata Yohanes. Ya, Yohanes Pembaptis. Di pihak lain lagi Elia. Di pihak lain lagi Yeremia. Dan kita lihat saudara, bukan Petrus yang berkata, tapi roh Bapa Yahweh yang keluar. Dan dia berkata bahwa Yesua adalah Sang Mesias itu yang sekarang dinanti-nantikan bagi orang Israel, yang saudara dan saya sudah mendapat anugerah yang sangat besar. Saudara, ada satu pertanyaan. Bagaimana dengan saudara? Apakah ucapan saudara sama dengan yang berkata, oh itu engkau Yohanes Pembaptis, engkau Yeremia, engkau Elia, engkau para nabi. Apakah dari kata-kata itu? Saya percaya saudara dan saya sama seperti Petrus. Dimuliakanlah Bapa Yahweh, selama-lamanya berikan kemuliaan.